Halo, Sobat Jeps semua. Masih terus setia bersama kami di Jeps Laundry Channel. Kesempatan kali ini, kami dari Jeps Laundry Ciamis mau sedikit share tentang tutorial dalam merawat mesin cuci. Mungkin akan sedikit berguna bagi teman-teman sekalian ataupun Sobat Jeps semuanya yang memang mempunyai mesin cuci di rumah masing-masing. Terutama ini yang akan kami bahas mengenai mesin cuci top loading atau lebih dikenal dengan mesin cuci bukaan depan satu tabung. Nah, jadi ini hal yang utama yang wajib dibersihkan setiap hari, yaitu filter. Nah, filter ini biasanya atau fungsi utamanya menyaring daripada kotoran-kotoran yang keluar pada saat proses pencucian. Jadi, pada saat proses pembilasan dan penyepinan, kotoran-kotoran yang keluar dari pakaian atau barang apapun yang dicuci di sini nantinya masuk ke filter tersebut. Kalau ini adalah bagian daripada untuk memasukkan softener atau pewangi. Tapi biasanya Sobat Jeps semua antara tipe satu mesin cuci dengan tipe lain akan sedikit berbeda, cuman tetap ada semua bagian yang tadi disebutkan semuanya ada di dalam tabung tersebut. Nah, jadi untuk membersihkannya cukup mudah, sombong amat Sobat Jeps semua. Jadi filter atau saringan yang seperti ini tinggal dibongkar, kemudian kita sikat manual. Mau itu menggunakan sikat gigi ataupun sikat jenis lain. Dan deterjen yang kita gunakan atau chemical yang kita gunakan cukup menggunakan sabun biasa. Nah, bisa dilihat ini adalah sedikit dari proses pembersihan filter dari mesin cuci top loading. Jadi, untuk proses dari penyikatannya itu sendiri harus merata. Jadi disikat bagian luar dan bagian dalam. Pokoknya semua bagian dari filter atau saringan tersebut wajib untuk dibersihkan secara rutin. Nah, bagaimana sekarang kalau sekiranya tidak rutin dibersihkan? Nah, jadi perlu diketahui juga apabila filter ini jarang dibersihkan atau mungkin Sobat Jeps sekalian lupa, biasanya nantinya efek yang akan timbul pada cucian yaitu ada semacam bulir-bulir kecil atau lembaran-lembaran yang kecil tipis yang akan menempel pada barang setelah proses spin sebelum kita angkat dan kita jemur. Nah, jadi mungkin sedikit edukasi yang bisa kami sampaikan juga, biasanya kami juga mengalaminya. Jika pada saat proses pencucian bed cover biasanya menempel di sela-sela jahitan dari bed cover tersebut. Dan kotoran yang seperti itu biasanya jika kita lap menggunakan tangan pada saat basah pasti akan timbul kotor warna kuning.
Dan ada baiknya jika Sobat Jeb sekalian mengalami hal tersebut, maka kita jemur terlebih dahulu. Nanti bila sudah kering, biasanya kotoran tersebut akan turun sendiri atau kotoran tersebut akan hilang dengan sendirinya. Atau mungkin ada cara lain, biasanya jika setelah kering, kita sikat menggunakan sikat yang kering. Jadi tinggal dilihat bagian mana yang kotornya, kita sikat manual apabila barang yang kita jemur sudah kering maksimal. Dan kita lanjut ke bagian dalam dari filter tersebut. Nah, gunakan sikat yang seperti ini baiknya. Jadi dengan menggunakan sikat yang seperti ini bisa menjangkau ke sela-sela dari bagian dalam filter mesin cuci tersebut. Bisa terlihat oleh Sobat Jeb sekalian, ini adalah proses penyikatan untuk bagian dalam dari filter. Kan kotoran-kotoran, atau mungkin kalau di bahasa Sunda kan biasanya ini disebut detak, atau mungkin bisa dikatakan tanah, sejenis tanah kotoran yang memang mengendap di mesin cuci. Sama halnya dengan filter tadi, untuk bagian dalam tempat filter juga bersihkannya harus maksimal Sobat Jeb. Nah, jadi bisa diguyur dengan air seperti tadi menggunakan wadah, ataupun nanti sekaligus dibilas dengan mesin cuci otomatis ini. Tapi mungkin sebenarnya ada satu cairan yang mungkin lagi booming sekarang, atau mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Jadi cairan pembersih tabung untuk mesin cuci. Cuman ya itu tinggal dipilih saja mau dibersihkan secara manual seperti ini secara berkala, atau menggunakan serbuk deterjen atau serbuk cairan khusus untuk pembersih tabung. Cuman memang kalau ini hanya membersihkan bagian-bagian luar saja Sobat Jeb semua. Jadi untuk tabung bagian dalam memang ini tidak dibersihkan. Biasanya yang kami lakukan untuk membersihkan tabung bagian dalam, langkah yang paling tepat kami bongkar daripada tabung dari mesin cuci ini. Atau biasanya kita rutin melakukan yang namanya mencuci tabung secara kosong. Jadi maksud dari mencuci tabung secara kosong itu, jadi kita isi air tanpa kita isi deterjen, jadi dicuci kosong tabungnya tanpa juga ada pakaian yang masuk. Jadi itu salah satu tips apabila teman-teman mau mencuci kosong daripada tabung. Nah, ini masih dilanjut. Jadi ini ada bagian atas dari bibir tabung yang memang kotor. Biasanya ini faktor penyebab atau faktor utamanya yaitu memang kotoran atau barang yang kita cuci sangat-sangat kotor. Faktor yang kedua biasanya dari air. Kadang ada air yang memang tidak difilter, masih ada campuran semacam zat besi ataupun apapun itu. Nah, biasanya lama-kelamaan akan mengendap seperti ini. Makanya sebenarnya lebih maksimal lagi proses pembersihan dari tabung mesin cuci itu, yaitu dibongkar. Jadi memang akan lebih maksimal, sama halnya dengan proses pembersihan daripada dryer.
Kalau tidak salah kami sudah buatkan videonya, teman-teman bisa menonton bagaimana cara membersihkan daripada mesin dryer dengan diguyur air. Ada juga proses membersihkan daripada setrika uap. Semuanya itu kita bersihkan dengan menggunakan mesin steam. Nah, ini adalah bagian belakang dari filter atau saringan input daripada air jika diotomatiskan, sobat Jeep semua. Nah, ini adalah sedikit bagian dari proses pembersihan juga, masih sama, kita tinggal bongkar saja bagian saringan ini seperti biasa juga dengan deterjen yang ada, lalu disikat seperti biasa. Seperti di video, teman-teman juga bisa melihat. Biasanya ini filter bagian belakang atau filter input ini akan kotor karena memang fungsi utamanya menyaring air yang masuk sebelum diproses atau mengalir ke dalam mesin cuci. Tapi jika kami memang kebetulan untuk bagian input air di belakang ini tidak kami gunakan. Lu jangan saya deh. Jadi kami sudah dibikin manual karena biasanya proses daripada pengisian air lebih cepat di manual daripada di otomatis dari belakang. Setelah semuanya dirasa maksimal, maka kita bisa pasangkan kembali dari wadah saringan filter bagian dalam dan tutup untuk lubang yang untuk penempatan softener. Nah, jadi proses instalasi dari pipa input untuk air kami manualkan seperti ini, sobat Jeep. Ada videonya sudah kami buatkan cara instalasi pipa air untuk mesin cuci secara manual. Kurang lebih akan tampak seperti ini. Jadi bagaimana cara instalasinya? Kenapa kami buatkan seperti ini? Tujuannya mempercepat pada saat pengisian air pertama dan juga pembilasan untuk pengisian air yang kedua. Karena jika di manual, apabila di otomatis, biasanya walaupun dengan dibantu mesin pendorong, itu akan lama. Tapi satu resiko juga, sobat Jeep semua, jika proses pengisian air seperti ini harus ditungguin. Jadi ada satu operator yang memang tidak boleh jauh dari mesin cuci. Tapi bohong. Karena biasanya akan banjir jika kelupaan tidak dimatikan. Nah, jadi ini akan dilakukan proses daripada pembilasan. Nah, ataupun sebenarnya ada cara lain dengan menggunakan Eco Tub Clean. Jadi itu sebenarnya udah ada pencucian otomatis daripada tabung dalam mesin cuci ini. Cuman akan sedikit lama, biasanya durasinya sampai 2 jam jika ada menu atau option pembersihan tabung secara otomatis. Nah, sekarang ini kita mau proses daripada membilas bagian dalam yang sudah kami bersihkan tadi secara manual. Ini adalah misalkan proses untuk kita cuci otomatis bagian dalam dengan menggunakan menu Tub Clean mungkin ya bahasanya. Cuman kan itu lama, hampir 2 jam. Makanya kita ada opsi karena sudah dibersihkan juga secara manual, bisa langsung dibilas seperti biasa setelah mencuci. Dan ini adalah proses pembilasan daripada lanjutan yang sebelumnya, bahwasannya jika menggunakan Eco Tub Clean itu akan sedikit lama, maka kita dilanjut saja dengan pencucian normal atau pencucian biasa dengan durasi kurang lebih di 48 menit. Sudah tadi
lihat mungkin itu ada kotoran-kotoran yang ada di dasar daripada pulsator dari mesin cuci. Nah, ada solusi kedua, Sobat Jeff. Jadi nanti bila mana ini 2,000 years later. airnya udah hilang, airnya udah mengalir gitu kan pada proses spin, maka apabila masih ada kotoran yang menempel, kita tinggal lap saja, karena biasanya kotoran yang agak besar itu tidak akan hilang pada saat air mengalir atau penyepinan. Sudah nampak di video bahwasannya untuk tabung bagian dalam dari mesin cuci top loading sudah sedikit bersih. Jadi seperti itu biasanya langkah dalam perawatan mesin cuci top loading yang kami lakukan.